kita malam ini. Kembali saya sampaikan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Tema yang diberikan pada saya cukup mudah untuk disampaikan karena mengelaborasi pandangan Mahkamah Konstitusi mengenai ambang batas presiden dan juga konsekuensinya. Nama saya tadi sudah disebut, saya Titi Anggraini. Saat ini saya membantu di Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi. Nah, kembali kepada soal judul ya. Judul kita menggunakan judul besar perbandingan presidential threshold di Indonesia dan Timor Leste. Saya ingin mengawali dulu tentang istilah ini karena memang istilah ini bagi saya cukup mengganggu ya. Karena saya sempat malu di suatu forum internasional ketika saya membicarakan presidential threshold ternyata nggak nyambung gitu ya, atau tidak bisa dipahami oleh pembicara yang lain karena ketidaktepatan penggunaan istilah. Jadi memang ini istilah yang sangat khas Indonesia ya. Kalau dalam studi kepemiluan istilah ini sebenarnya kurang pas kalau dikontekstualisasi dengan pembahasan kita. Di Indonesia kita mengenal beberapa istilah terkait dengan threshold atau ambang batas. Yang pertama, waktu pemilu tahun 99 ini cukup ramai, ada yang namanya electoral threshold. Jadi diatur di pasal 39 ayat 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang pemilihan umum. Di dalam pasal 39 ayat 3 ini yang kemudian istilah yang populer dipergunakan yaitu electoral threshold adalah untuk menyebut persyaratan yang harus dimiliki oleh partai politik sehingga bisa mengikuti pemilihan umum berikutnya, di mana diatur di dalam pasal ini bahwa untuk mengikuti pemilihan umum berikutnya, partai politik harus memiliki sebanyak 2% dari jumlah kursi DPR atau memiliki sekurang-kurangnya 3% jumlah kursi DPRD tingkat 1 atau DPRD tingkat 2 yang tersebut sekurang-kurangnya di setengah jumlah provinsi dan di setengah jumlah kabupaten kota madya seluruh Indonesia berdasarkan hasil pemilihan umum. Nah ini jadi kalau electoral threshold itu dipergunakan untuk menjadi menghitung persyaratan agar bisa ikut pemilu yang berikutnya begitu. Tapi ketentuan ini kemudian dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi meskipun karena ketentuan ini misalnya Partai Keadilan pada waktu itu berganti nama menjadi Partai Keadilan Sejahtera. Jadi untuk menyiasati atau kemudian sebagai konsekuensi dari adanya ketentuan electoral threshold. Nah, yang berikut sejak pemilu 2009 dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD, kita pertama kali memberlakukan apa yang disebut dengan parliamentary threshold, yaitu di mana partai politik peserta pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit 4%. Kalau pada 2009 itu 2,5% ya, tapi pengaturan yang terakhir di pasal 414 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, partai politik peserta pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit 4% dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR. Jadi ada parliamentary threshold yang dimulai sejak 2009. Kalau 2009 itu dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008, angkanya ada pada 2,5%. Lalu kemudian di pemilu 2014 dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 itu meningkat menjadi 3,5%. Jadi naik 1%. Dan yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum naik menjadi 4%. Karena tidak ada perubahan undang-undang, maka di 2024 parliamentary threshold yang berlaku adalah tetap sama, yaitu di angka 4%. Partai hanya bisa diikutkan dalam penentuan perolehan kursi DPR kalau dia mendapat sekurang-kurangnya atau paling sedikit 4% dari jumlah suara sah secara nasional untuk pemilu DPR. Untuk DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota tidak ada parliamentary threshold. Nah, lantas dengan konsep electoral threshold, parliamentary threshold, apa sih presidential threshold? Dalam studi kepemiluan
presidential threshold, kalau parliamentary threshold itu adalah ambang batas perolehan suara paling sedikit sehingga bisa diikutkan dalam penentuan perolehan kursi, maka presidential threshold adalah ambang batas perolehan suara paling sedikit yang harus didapat oleh pasangan calon presiden dan wakil presiden sehingga dia bisa memperoleh kursi sebagai calon presiden dan wakil presiden terpilih. Jadi itu yang kemudian mestinya kalau kita konsisten dari mulai merujuk ke electoral threshold, parliamentary threshold, maka presidential threshold adalah, dan ini jamak digunakan di studi kepemiluan global ya. Yang dimaksud presidential threshold itu adalah jumlah suara minimal yang harus dipenuhi oleh pasangan calon untuk bisa menjadi kandidat terpilih. Dan itu sudah diatur di dalam konstitusi kita. Kalau rujukan presidential threshold itu adalah persyaratan keterpilihan, ambang batas keterpilihan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Dan kalau kita melakukan pengalaman kami ya, menyelenggarakan kegiatan-kegiatan internasional, common sense para scholar soal presidential threshold adalah merujuk soal ambang batas keterpilihan. Nah, kalau ambang batas keterpilihan, jumlah suara minimal yang harus didapat oleh pasangan calon, maka konstitusi kita sangat terang benderang. Sudah diatur di pasal 6A ayat 3 dan ayat 4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang dimana kita menganut sistem pemilu mayoritas ya, atau majoritarian runoff begitu, dengan sistem 2 putaran, 2 round system, dimana kalau kandidat pasangan calon presiden itu ingin terpilih, dia harus mendapatkan suara lebih dari 50% dari jumlah suara dalam pemilu dengan sedikitnya 20% suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia. Dia dilantik menjadi presiden dan wakil presiden. Lalu dalam hal tidak memperoleh suara sebagaimana di ayat 3, tidak ada yang memperoleh, maka pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dipilih oleh rakyat secara langsung, dan yang memperoleh suara terbanyak dilantik sebagai presiden dan wakil presiden. Jadi kita menganut sistem pemilu mayoritarian dengan 2 putaran, sistem 2 putaran, 2 round system, yang kemudian didetilkan lebih lanjut di pasal 416 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, dan juga ada putusan Mahkamah Konstitusi yang mengatur bahwa dalam hal hanya ada 2 pasangan calon yang mengikuti pemilu presiden, maka syarat sebaran yang ada di pasal 6A ayat 3 ini tidak berlaku begitu ya, langsung menjadi suara terbanyak 50% plus 1 saja, tanpa menyertakan syarat sebaran. Nah itu kalau nomenklatur presidential threshold ingin digunakan. Makanya saya sendiri cenderung menghindari menggunakan nomenklatur presidential threshold untuk membahas apa yang kita diskusikan malam ini, supaya lebih terbiasa dan tidak tertukar begitu ya kalau kemudian mendiskusikan ini dengan komunitas kepemiluan. Nah, yang kita diskusikan malam ini sejatinya adalah ketentuan pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang mengatur bahwa pasangan calon diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya. Jadi ini sebenarnya adalah persyaratan pengusulan calon begitu ya, ambang batas persyaratan pengusulan calon. Nah, di mana disebutkan bahwa di penjelasannya yang dimaksud dengan perolehan kursi paling sedikit 20% dan jumlah kursi DPR dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya adalah perolehan kursi DPR atau perolehan suara sah baik yang mempunyai kursi di DPR maupun yang tidak mempunyai kursi di DPR pada pemilu anggota DPR terakhir.
Jadi untuk pemilu 2024 maka rujukan 20% kursi DPR atau 25% dari suara sah secara nasional pemilu DPR itu diambil dari hasil pemilu 2019, merujuk kepada pemilu DPR sebelumnya. Nah, ini yang akan kita bahas malam ini. Yang berikut, ya, ternyata pengujian terhadap ambang batas pencalonan presiden, ambang batas persyaratan pencalonan presiden, yang kemudian kalau kita lihat ya ada pergeseran begitu, pengaturan pertama kali pengaturan seperti halnya pasal 222 ini itu kita jumpai di dalam Undang-Undang nomor 42 Undang-Undang nomor 23 tahun 2013 yang merupakan dasar hukum untuk pemilu Undang-Undang nomor 2003 tahun Undang-Undang nomor 23 tahun 2003 sebagai dasar untuk penyelenggaraan Pilpres pertama kali dalam sejarah Indonesia, yaitu Pilpres tahun 2004. Nah, memang persyaratannya pada waktu itu tidak 20% kursi atau 25% suara sah gitu ya. Nah, persyaratan berupa kepemilikan kursi sebanyak 20% atau suara sebanyak 25%, seperti halnya formula pasal 222 atau triple 2 Undang-Undang 7 2017 itu muncul pertama kali ketentuan serupa di dalam Undang-Undang nomor 42 tahun 2008, yaitu di dalam pasal 9. Disinilah pertama kali digunakan nomenklatur presidential threshold itu. Jadi di dalam permohonan dan putusan yang merupakan hasil dari pengujian terhadap pasal 9 Undang-Undang 42 2008 muncul pertama kali nomenklatur presidential threshold. Jadi pengujian terhadap ketentuan serupa di Mahkamah Konstitusi tadi disebut 14 ya. Sebenarnya di tahun 2022 saja pengujian terhadap pasal 222 tadi, pasal 222 itu sudah ada 10 kali pengujian di Mahkamah Konstitusi. Hanya di tahun 2022 saja. Belum lagi kalau dihitung ke yang sebelum-sebelumnya. Nah, ketentuan ambang batas pencalonan presiden tadi kan muncul pertama kali di pasal 9 Undang-Undang 42 2008. Pada waktu itu relevan menggunakan tanda kutip ya, relevan menggunakan rujukan hasil pemilu DPR karena pemilu DPR dan pemilu presidennya terpisah. Pemilu DPR lebih dahulu baru diikuti pemilu presiden. Di 2004 kita pemilu DPR-nya pada bulan April, lalu kemudian pemilu presidennya pada waktu 3 bulan setelahnya begitu. Jadi tidak ada jeda yang jauh ya, dan suara yang digunakan pun sebagai rujukan persyaratan pencalonan suara dan kursi merupakan hasil pemilu terakhir, teranyar begitu. Tapi ketentuan tersebut kemudian diuji ke Mahkamah Konstitusi dengan dalil bahwa itu bertentangan dengan konstitusi, khususnya berkaitan dengan pasal 22E ayat 1 dan pasal 6A ayat 2. Nah, di putusan nomor 51, 52 dan 59 ini ternyata kalau kita baca ya dari semua putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan ambang batas pencalonan presiden ini ternyata tidak pernah bulat begitu. Diawali dengan putusan 51, 52, 59. Pada waktu itu ada 3 hakim Mahkamah Konstitusi yang dissenting opinion, yaitu Hakim Konstitusi Abdul Mukti Fajar, Marwah Rasiahaan, dan M. Akil Mokhtar. Jadi di dalam putusan nomor 51, 52, 59 ini disebutkan bahwa sejatinya apabila pemilu untuk memilih anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta pemilu untuk memilih presiden dan wakil presiden diselenggarakan secara serentak dalam waktu yang bersamaan, sebagaimana implisit terkandung dalam pasal 22E ayat 2, dan jungto pasal 6 ayat 2 UUD 45, maka mutatis mutandis ketentuan presidential threshold dalam pasal 9 Undang-Undang 42 2008 kehilangan relevansinya. Lalu kemudian di putusan nomor 53 tahun 2017
itu Hakim Konstitusi Suhartoyo dan Saldi Isra yang dissenting opinion. Nah, kemudian yang terakhir putusan nomor 74 PUU 18 Romawi 2020, Hakim Konstitusi Suhartoyo, Hakim Konstitusi Manahan MP Sitompul, dan Hakim Konstitusi Saldi Isra serta Hakim Konstitusi Eni Nurbaningsih itu juga dissenting opinion, terutama terkait dengan kedudukan hukum pemohon begitu. Jadi kalau kita lihat dinamika di Mahkamah Konstitusi pun, Mahkamah Konstitusi tidak sepenuhnya bulat terkait dengan pengujian ambang batas pencalonan presiden yang dimulai sejak pengujian terhadap Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 dan berlanjut terus sampai dengan pengaturan pencalonan presiden terakhir di Undang-Undang 7 2017. Ini saya cepat saja karena sudah jam malam ya. Nah, di dalam putusan 66/19 Romawi 2021 gitu ya, juga kembali ada dissenting opinion begitu terkait dengan putusan ambang batas ini, tapi menyangkut kedudukan hukum pemohon, bukan terkait dengan substansi. Jadi kalau dari sisi substansi, komposisi hakim hari ini yang berpendapat bahwa ambang batas pencalonan presiden itu adalah sesuatu yang inkonstitusional, sampai dengan hari ini ada 2 hakim, yaitu Hakim Konstitusi Suhartoyo dan Hakim Konstitusi Saldi Isra. Ini yang perkembangan sejauh ini. Kami sendiri di Perludem itu sudah 2 kali melakukan uji materi terhadap putusan terhadap pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, yaitu perkara nomor 71/PUU strip 15 Romawi 2017 dan perkara nomor 49/PUU strip 16 Romawi 2018. Di semua putusan Mahkamah Konstitusi yang menolak uji materi terhadap ketentuan ambang batas pencalonan presiden ini, semuanya menyatakan bahwa putusan MK itu ya, ambang batas pencalonan presiden ini sebagai open legal policy, sesuatu yang konstitusional, dia boleh ada, boleh tidak, itu diserahkan kepada pembentuk undang-undang, yaitu kepada DPR dan pemerintah sebagai pembentuk undang-undang. Keberadaannya menurut putusan 51, 52, 59 merupakan bagian dari kebijakan politik hukum terbuka pembuat undang-undang yang ada di dalam sebagai turunan dari pasal 22E ayat 2 dan pasal 6A ayat 2 begitu ya, yang dioperasionalisasi dengan adanya ketentuan pasal 6A ayat 5 dan juga pasal 22E ayat 6. Nah, ini yang kemudian sampai sekarang nih berlaku, bahwa pandangan Mahkamah Konstitusi ambang batas pencalonan presiden ini adalah sebuah open legal policy yang ada atau tidak ada eksistensinya diserahkan sepenuhnya pada pembuat undang-undang. Nah, yang berikut ini ya, apa sih yang disebut dengan kebijakan hukum atau legal policy yang terbuka itu? Kita bisa melihat di dalam putusan Mahkamah Konstitusi, Mahkamah menyatakan ambang batas pencalonan presiden itu menjadi open legal policy karena sepanjang ya tidak merupakan hal yang melampaui kewenangan pembentuk undang-undang, tidak merupakan penyalahgunaan kewenangan, serta tidak nyata-nyata bertentangan dengan Undang-Undang 1945 gitu. Itu yang disebutkan di dalam putusan Mahkamah Konstitusi. Nah, Mahkamah menyatakan mengapa putusan ini menjadi open legal policy, karena kata Mahkamah, meskipun ada pasal 6A ayat 2 yang mengatur bahwa dari Undang-Undang Dasar kita ya, pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum, tapi Mahkamah merujuk kepada adanya ketentuan pasal 6A ayat 5 yang mengatur bahwa tata cara pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil presiden lebih lanjut diatur dalam undang-undang. Nah, pasal 6A ayat 5 inilah yang menjadi cantelan pertama kali ketika Mahkamah Konstitusi membuat putusan nomor 51, 52, 59 tahun 2008
untuk menyatakan bahwa ketentuan ambang batas pencalonan presiden itu adalah open legal policy. Jadi Mahkamah Konstitusi pada putusan tahun 2008 itu merujuk kepada dua pasal di dalam Undang-Undang Dasar untuk menyatakan bahwa ketentuan ambang batas pencalonan presiden tersebut sebagai open legal policy, yaitu pasal 6A ayat 5 dan pasal 22E ayat 6. Yang dimana pasal 22E ayat 6 mengatur bahwa ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang. Jadi seolah-olah Mahkamah menyatakan itulah pintu masuk yang memberikan otoritas pada pembentuk undang-undang untuk mengadakan atau tidak mengadakan ambang batas pencalonan presiden. Dan tadi moderator, tanpa saya harus mengulangi, dan ada Mbak Dian ya, mengatakan bahwa pertimbangan Mahkamah Konstitusi yang paling dominan mengatakan bahwa kedudukan ambang batas pencalonan presiden ini dalam rangka untuk menyederhanakan sistem kepartaian, untuk memperkuat sistem presidensil, sehingga dibutuhkan gitu ya dukungan yang kuat atau yang signifikan bagi presiden terpilih melalui adanya persyaratan pengusulan atau pencalonan berupa kepemilikan kursi atau suara hasil pemilu DPR. Kalau saya tentu tidak sepakat ya dengan penggunaan pasal 6A ayat 5, pasal 22E ayat 6, dan juga pasal 6 ayat 2 oleh Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan bahwa ambang batas pencalonan presiden itu sebagai open legal policy. Karena kalau kita baca ya, pasal 6 ayat 2, dia itu bicara tentang syarat-syarat untuk menjadi presiden dan wakil presiden diatur lebih lanjut dengan undang-undang. Kalau syarat-syarat untuk menjadi presiden itu memang di dalam harus diatur dalam undang-undang. Karena kenapa? Di sana bicara tentang soalnya persyaratan pendidikan, persyaratan usia, lalu kemudian persyaratan hal-hal yang setia pada Pancasila dan seterusnya begitu ya. Itu memang diatur dalam undang-undang karena Undang-Undang Dasar kita tidak mengatur. Tapi khusus pasal 6A ayat 5, tata cara pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil presiden ini bukan berkaitan dengan persyaratan pencalonan, persyaratan pengusulan, tapi bicara soal tata cara teknis, bagaimana pelaksanaan pemilihan, bagaimana surat suaranya, bagaimana penempatan di surat suaranya. Nah, soal pencalonan itu sudah terang benderang di dalam Undang-Undang Dasar kita. Kenapa? Karena syarat pencalonan atau pengusulan itu di dalam pasal 6A ayat 2 itu kristal clear begitu ya, tidak membuka ruang debat. Sebab di dalam pasal 6A ayat 2 itu disebutkan pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum. Artinya partai politik baik sendiri-sendiri atau bergabung itu diberi hak konstitusional oleh Undang-Undang Dasar untuk mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Dan ini tidak berkaitan dengan adanya pasal 6A ayat 5 yang menjadi rujukan Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan bahwa ambang batas pencalonan presiden itu adalah open legal policy. Karena kenapa? Karena pasal 6A ayat 5 ini bicara tata cara pelaksanaan pemilihan. Tata cara pelaksanaannya. Bagaimana kemudian cara pendaftaran calon, bagaimana penempatan di surat suara, bagaimana cara coblosan supaya sah, itu tata cara pelaksanaan pemilihan. Tapi soal bagaimana pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik tidak membuka ruang interpretasi oleh pembentuk undang-undang karena hak konstitusional itu sudah diberikan kepada partai politik atau gabungan partai politik baik sendiri-sendiri bisa juga bersama-sama. Nah, ini yang kemudian menjadi persoalan ya sampai hari ini yang bagi bagi kami di Perludem, bahkan argumen-argumen MK soal penguatan sistem presidensil dan lain sebagainya kan di dalam putusan-putusan sebelumnya juga menjadi berikutnya menjadi terbantahkan. Karena penguatan sistem presidensil ini penutup ya, bukan berarti mengkooptasi semua kekuatan untuk menjadi bagian pendukung dari pemerintah. Sistem presidensil yang kuat selain menyaratkan ada dukungan yang signifikan bagi presiden terpilih, bukan berarti absolut ya, bukan berarti mengkooptasi semua dukungan parlemen, tetapi yang signifikan.
Nah, tapi juga sistem presidensial yang kuat memerlukan check and balances, kekuatan penyeimbang untuk memastikan presiden itu tidak menjadi otoritarian. Presiden itu tidak kemudian menjadi sewenang-wenang. Nah, kalau kemudian dimaknai, misalnya apalagi sekarang ya sejak 2014 kita hanya punya 2 pasangan calon, yang terjadi justru adalah memang ada dukungan yang sangat kuat, tapi kemudian kekuatan penyeimbang menjadi sangat lemah begitu, dan itu tidak sejalan dengan upaya kita memperkuat sistem presidensil. Nah, ini yang saya ingin stop di sini ya. Kami di Perludem tidak, meskipun Mahkamah Konstitusi hampir dalam semua putusannya menggunakan pendekatan bahwa ambang batas pencalonan presiden adalah open legal policy, dan itu semua secara konsisten diduplikasi dalam argumen-argumen putusan Mahkamah Konstitusi dengan tadi ya penambahan soal penguatan sistem presidensil, penyederhanaan sistem kepartaian, tetapi argumen utama MK adalah itu open legal policy. Sementara kalau kami sendiri berpandangan pasal 6A ayat 2 soal persyaratan pencalonan itu tidak membuka ruang. Karena kalau open legal policy itu artinya ketika ada kekosongan hukum lalu tidak bertentangan dengan konstitusi, maka itu semua tidak terpenuhi ketika Mahkamah menyatakan ambang batas pencalonan presiden sebagai sesuatu yang bersifat politik hukum terbuka yang diserahkan kepada pembentuk undang-undang. Nah, kalau pembentuk undang-undang yang seperti sekarang tidak mau mengubah undang-undang pemilu kita, tidak ada ruang kan kepada publik untuk membangun diskursus dan membahas ini karena pintu itu sudah terkunci begitu. Saya kira saya berhenti di sana. Terima kasih. Saya lebih banyak sekali ini waktunya. Semoga kita bisa berdiskusi dan Mbak Dian banyak sekali argumen yang sangat lebih kuat dan akademik ya untuk menopang diskusi kita malam ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.